Pemilihan Ustadz dan Ustazah Remaja Season 8 tahun 2025 menjadi suatu ajang yang selalu ditunggu oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Bagaimana tidak, antusiasme dari berbagai kabupaten kota dalam mengikuti audisi online kali ini sangat ramai. Inilah video dua peserta dari audisi kategori Ustadz dari kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasuli wa ala ahli wa ahdi amma ba'du. Yang pertama-tama tak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita luncurkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat BTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sahabat BTV kita bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan membinanya menuju kebaikan untuk dunia ataupun agama. Takwa sendiri merupakan keataatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala juga meninggalkan maksiat kepadanya. Sahabat BTV yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taha ayat 1 baris 8 dari bawah halaman 321 ayat 132 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nasnaluk rizqa nahnu narzuk wal akibatu lit taqwa, yang artinya dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah untuk menjalankannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu dan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus perintah kepada umatnya. Kewajiban setiap orang tua itu harus memperhatikan sang anak untuk menjalankan sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Sahabat BTV yang dirahmati oleh Allah. Setelah orang tua benar-benar menjalankan sholat menjadi teladan bagi sang anak dan memberi motivasi bagi sang anak untuk menjalankan sholat, dan perhatikanlah mereka yang berada di bawah keadilan seperti istri maupun anak, dan berikanlah penyampaian untuk menjalankan sholat, yang dimana terdapat dalam hadis Abdullah bil Asri. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dan perintahkanlah anakmu untuk sholat, dan ketika anakmu berusia 7 tahun pukullah mereka kalau tidak menjalankan salat. Dan kalau ketika berusia 10 tahun, pisahkanlah anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal tidur. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Biji durian, biji selasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta Sobat BTV selalu di hati. Sobat BTV, sebagaimana yang kita ketahui, akal adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan akal kita bisa bertafakur dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akal kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan juga akal menjadi penanda sempurnanya agama seseorang. Karena Imam Hasan Al-Basri jika diberitahukan tentang seseorang yang solih, dia akan bertanya, bagaimana dengan akalnya? Karena tidak akan sempurna agama seorang hamba hingga akalnya sempurna. Dan di dalam Quran surah Yunus ayat 100 baris kelima dan keenam dari baris kelima dan keenam dari atas, Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah memberikan azab kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Sobat BTV selalu di hati. Dan dengan akal dan akal yang dipuji dalam syariat adalah akal yang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga akal yang membentengi pemiliknya dari keburukan dan perbuatan yang hina dan mendorongnya dalam perbuatan yang mulia. Karena seorang alim Mekah Atta bin Rabbah rahimahumullah pernah ditanya seseorang tentang karunia yang paling utama bagi hambanya. Kemudian dia menjawab memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajladahu ma azrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, yang artinya betapa kuatnya dia, betapa cerdiknya dia, betapa pandai akalnya, padahal di dalam hatinya tidak ada sedikit pun iman walaupun sebesar biji sawi. Sobat BTV selalu di hati. Karena itu juga sobat, kita sebagai muslim yang taat dan soleh harus memiliki akal yang sehat, yaitu akal yang mendahulukan perintah Allah dan Rasul dibandingkan hawa nafsunya, dan juga lebih memilih untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar dibandingkan perbuatan mungkar. Dan mungkin cukup sekian dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ratusan peserta yang ikut mengirimkan video ceramah pada sesi pendaftaran, mulai dari usia 12 hingga 19 tahun. Dan inilah video dua peserta pintar kategori Ustadz dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Al-kitabatu bil qalam, wan nasihatu bil kalam, wal bidayatu bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-anbiya'il mustafa wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasula ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Dengan itu kita akan mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan. Ibarat kata dan diibaratkan bahwa sesungguhnya jikalau lautan itu adalah tintanya dan ranting-ranting pepohonan adalah sebagai penanya dan daun yang ada di pepohonan tersebut menjadi kertas untuk menulis nikmat Allah, maka tak akan cukuplah untuk menulis kalimat-kalimat tersebut. Salawat bersandangkan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi terakhir dan pedomannya bagi umat muslim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus memberikan motivasi kepada para sahabat, dan sahabat tersebut memberikan kepada para tabi'in, dan para tabi'in memberikan kepada para tabi'ut tabi'in. Maka daripada itu kita sebagai umat yang sekarang tidak selalu memberikan dakwah-dakwah kepada umat yang harus lanjut aja, nanti mikrof. Lanjut aja. Posisinya tenang. Lanjut. Ulang dari kalimatnya. Ya. Maka daripada itu
Rasulullah tak ada habis-habisnya untuk selalu memberikan motivasi kepada para sahabat, dan para sahabat memberikan motivasi tersebut kepada para tabi'in, dan para tabi'in memberikan motivasi tersebut kepada para tabi'in. Maka daripada itu, kita umat yang tersekarang untuk melanjutkan dakwah-dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri, izinkan saya untuk memberikan kultum yang berdalilkan tentang memperbarui iman seorang muslim. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya perkara penting dalam kehidupan ini adalah iman. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Dan hadis ini menjelaskan bahwa bagaimana seseorang tersebut untuk memperbarui imannya. Maka kalimat la ilaha illallah dalam hadis ini menjelaskan tentang perbanyaklah zikir kepada Allah, yaitu tak akan perintah-perintah Allah yang telah diturunkannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan curahan ini kepada kita. Maka daripada itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu. Ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman untuk selalu memperbarui imannya dan meningkatkan keimanannya. Maka dengan meningkatkan keimanan ini perlu perbanyak ketaatan dan mempersedikit kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita buat, seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak puasa dan memperbanyak zakat, memperbanyak sedekah. Dan maka ini adalah salah satu cara. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin hadirat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantan Presiden Jerman Christian Wolff ketika berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011 pernah berkata, "Aku terkesan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi dengan berbagai suku agama, adat istiadat, bisa hidup bersama dalam kebebasan berpendapat, dalam kebebasan memilih agama. Namun sayang, kekaguman dunia internasional akan bangsa Indonesia hanya sebatas khayalan. Karena perbedaan akan suku, agama, budaya, inilah yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan pendapat, menyebabkan fanatisme pada setiap masyarakat Indonesia yang mengikis habis nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Dengan hal ini, saya membawa topik singkat yang berjudul Menjaga Toleransi dalam Lingkup Keberagaman Berlandaskan Al-Quran. Sebagai wujud dalam firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafil alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Yang artinya,
Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 20. Kandungan dari ayat ini mengajarkan sesungguhnya Al-Quran ditulis dan diturunkan dalam bentuk dialek bahasa, sehingga hadirin tidak pantas setiap dari kalian merasa bangga. Tidaklah pantas setiap dari kalian merasa tinggi akan derajat. Tidaklah pantas akan sesama manusia saling adu domba. Tidaklah pantas di antara umat muslim untuk saling menghina, bahkan memfitnah. Bayangkan, di tengah-tengah Indonesia yang begitu pesat akan teknologi, Ratusan peserta bersaing pada audisi pintar season 8 kali ini, mulai dari Kota Bengkulu, Kabupaten Kebayang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Jalubong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Mukabuko, Kabupaten Seloma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Dan pada episode kali ini, inilah 2 video dari peserta kategori Ustadz Kabupaten Bengkulu Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang insya Allah dilindungi oleh Allah SWT, serta sanak-sanak BTV yang mana kalian berada. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdirinya anak-anak di sini untuk berbincang tentang bersyukur. Bersyukur adalah sesuatu kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman betul, karena tak ada barang yang sedikit pun dari hidup yang kita lalui terlepas dari nikmat Allah SWT. Bukankah setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta anugerah yang Allah berikan kepada kita? Andai hadirin, kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, mungkin kita tidak mampu menghitungkannya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mendapatkan jawabannya. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Dapat kita kutip dari ayat ini hadirin, bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita amalah begitu banyak. Maupun kita nak ngitung pakai jari, kalkulator, maupun alat tercanggih apapun, nikmat Allah tidak ada duanya, nikmat Allah tidak ada bandingnya. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita haruslah kita syukuri, baik sedikit maupun banyaknya nikmat. Sanak-sanak BTV yang berbahagia, nikmat tersebut cara mengucapkannya adalah Alhamdulillah. Diberi Allah rezeki, Alhamdulillah. Diberi Allah mobil mewah, Alhamdulillah. Apalagi diberi Allah 4 istri cantik dan soleha, Alhamdulillah. Ungkapan rasa syukur sangatlah penting untuk kita tumbuhkan dan kita jaga dalam diri kita masing-masing. Sebab dengan bersyukur kita jadi lebih mengingat kepada yang memberi serta untuk bertafakur tentang cara pemanfaatannya agar kita tidak salah dalam pemakaiannya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Wa in sakartum, dan jika kamu mengingkarinya, inna azabi lasadid, maka azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7.
Hadirin, jika ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah. Hewan juga hidup. Dan jika ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah. Banteng lebih bertenaga, gajah lebih bertenaga. Akan tetapi nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh ketika azan berkumandang. Kau tutup warungmu, kau tutup lokalmu, kau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, sahabat da'i yang saya cintai, ikut lomba dakwah pemilihan da'i muda ibaratkan tampilan di medan perang. Hadirin, mohon doa dan dukungan. Kalaupun tak dapat juara, minimal pulang bawa pasangan. Wadidaw, jangan terlalu serius, karena saya pernah serius tapi disakitin. Arnold Toyobi, seorang pakar sejarah dari Britania, pernah mengungkapkan dalam risetnya pada tahun 1954 di dalam buku karangan yang berjudul Seedlines Assault on Strain, ujian atas peradaban, yang mengatakan Islam pernah memimpin dunia selama 1353 tahun lamanya. Lantas, apa yang menyebabkan terjadinya kemunduran? Di dalam kitabnya Libadat Tatul Muslimun wa Libadat Taqaddama Khairuhum, ujian karangan Amir Syakir As-Salat halaman 39 menjelaskan bahwa salah satu faktor kehancuran bangsa muslim dahulu adalah fasadul akhlak. Bobrok akhlaknya, bobrok moralnya. Kenapa? Karena wal akhlak wa taqwibil umami fawqul ma'arif. Karena akhlak dalam eksistensi umat di atas pengetahuan. Seiring pentingnya hal ini, hadirin, maka kita jangan sampai biarkan generasi muda kita mahir pengetahuan tetapi nihil keimanan, mahir bergaya tetapi lupa etika, mahir dunia tetapi lupa nilai agama. Oleh karena itu, izinkan saya Andesta untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Pendidikan Pesantren untuk Generasi Muda. Dalam rujukan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَغْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hadirin sahabat aksi, di dalam tafsir Al-Munir karangan Profesor Wahwa Al-Juhaimi mengatakan dalam tafsirnya jilid 2 halaman 600 bahwa ayat tersebut menjelaskan kepada kita agar memiliki rasa takut dan khawatir tak kala kita meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah tiada berdaya. Lalu siapa bukti nyata yang mengaplikasikan solusi masalah ini? Salah satu jawabannya adalah pondok pesantren. Karena kenapa? Karena sejatinya pondok pesantren tradisinya keilmuan ajaran ulama salafus soleh yang tak pernah habis-habis membentuk insan yang berakhlakul Qur'ani. Mahmudah bukan mazmumah, hasanah bukan sayyi'ah. Dr. Kiai Ajibuddin Muhajir dalam kitab Daulatul Pancasila fi Manduris Siyasil, ulama pesantren Wahnadatul Ulama, mengatakan pesantren memiliki dua peranan penting untuk kebangunan, yakni mengawal akhlak anak bangsa dan menyanggah kekokohan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Bukan hanya itu saja saudaraku, melainkan pesantren juga harus mampu menjaga sanad yang kuat. Syekh Abdullah bin Mubarak dikutip oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Beliau mengatakan dalam kitabnya, Al-Isnad minad din, walau lal isnad law qala man sya'a ma sya'a. Sanad merupakan bagian dari agama. Seandainya kalau bukan sanad, maka mereka akan berbicara sesuai yang mereka kehendaki.